menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai desain kualitatif grounded theory. Karakter dasar grounded theory ini mendasari proses penelitian pada fenomena sosial sebagai realita yang harus diberi makna. Makna realita hanya dapat dipahami jika peneliti mengamati secara mendalam apa yang sesungguhnya terjadi. Penelitian ini, grounded theory, adalah penelitian sosial yang dilakukan secara induktif melalui pengumpulan data lapangan yang berakhir dengan konsepsi atau teori yang tersusun secara sistematis. Dasar utama dari grounded theory ini adalah pada data yang dijadikan bahan untuk eksperimentasi untuk membangun kerangka penjelasan terhadap objek yang diteliti. Keunikan penelitian menggunakan teknik grounded theory ini adalah pada komitmennya untuk menemukan teori melalui kontak dengan dunia sosial dan menolak teorisasi konsep yang ada. Ini bukan berarti peneliti tidak berangkat dari konsep atau teori sebagai panduan mereka melakukan fieldwork. Dalam konteks ini, peneliti harus memiliki konstruk awal dan dugaan dalam mengumpulkan data dan membuat analisis. Perbedaan dengan teknik penelitian yang lain, dalam teknik grounded theory akan ini dapat dihasilkan konsep atau teori padat secara konseptual dan variatif. Teori yang berkonsep padat adalah teori yang kaya akan mengembangkan dan hubungan konsep. Hal ini akan terkait dengan analisis dan temuan data saat pengolahan. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang materi gradient theory Glaser. Nah, metode penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Brenner Glaser, metode ini bertujuan untuk menghasilkan teori yang muncul dari data yang dikumpulkan, bukan dari asumsi awal. Pendekatan Glaser ini menekankan pada analisis data secara induktif dan berkelanjutan konteks komparatif metode, di mana penelitian ini terus-menerus membandingkan data baru dengan data yang sudah ada untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan konsep hingga berbentuk teori yang kuat dan sesuai dengan realitas yang diteliti. Nah, adapun menurut Brenner Glaser 1978, grounded theory adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan teori yang berasal langsung dari data lapangan. Glaser mengemukakan bahwa teori data secara induktif bukan dari kerangka teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam gradient theory terdapat 4 kriteria pokok yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas teori. Yang pertama yaitu kesesuaian atau fit. Nah, di mana teori yang dihasilkan harus sesuai dengan data yang ada. Kategori dan konsep dalam teori harus mencerminkan realitas fenomena yang diteliti dan benar-benar muncul dari data lapangan, bukan dari asumsi peneliti. Dan yang kedua yaitu pemahaman atau disebut dengan understandable. Nah, di mana teori ini mudah dipahami oleh orang-orang yang terlibat dalam fenomena tersebut, termasuk si peneliti, responden, atau praktisi. Hal ini berarti teori harus jelas, logis, dan dapat diterima oleh mereka yang mengenal konteks fenomena. Dan yang ketiga yaitu generalitas atau disebut dengan generality. Nah, di mana di sini teori ini menghasilkan harus cukup luas atau general sehingga dapat diterapkan pada konteks yang berbeda-beda. Bukan hanya pada situasi khusus, dari data yang dikumpulkan ini memerlukan teori yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas. Nah, dan yang terakhir yaitu kendali atau kontrol. Nah, di mana di sini teori yang harus memberikan kendala atau paduan bagi tindakan praktis, artinya teori tersebut harus dapat digunakan untuk memprediksi,
menjelaskan atau mengarahkan fenomena di masa depan sehingga bermanfaat dalam aplikasi praktis. Baiklah, materi selanjutnya makna grounded. Makna grounded adalah pengumpulan data, analisis, dan teori saling terkait dalam hubungan timbal balik. Peneliti tidak mulai penyelidikan dengan suatu teori tertentu lalu membuktikannya, namun dengan suatu bidang kajian dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut. Menurut Strauss dan Corbin tahun 1967. Pada dasarnya, grounded teori ini terkait dengan analisis fenomena untuk menghasilkan teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada. Selanjutnya, materi tahapan analisis dalam grounded theory. Tahapan analisis dalam grounded theory terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengkodean terbuka atau open coding. Proses analisis yang mengidentifikasi dan menyusun konsep berdasarkan sifat dan ukurannya. Prosedur dasar mengajukan pertanyaan tentang data dan membandingkan persamaan dan perbedaan antara masing-masing insiden, peristiwa, dan contoh fenomena lainnya. Peristiwa dan insiden yang sama diberi label dan dikelompokkan untuk membentuk kategori-kategori. Lalu yang kedua, pengkodean berporos atau axial coding. Proses yang menghubungkan suatu subkategori dengan kategorinya. Langkahnya sama dengan open coding, namun lebih terfokus dan diarahkan menuju penemuan dan penghubungan antar kategori berdasarkan model paradigma. Menyusun tiap kategori atau fenomena berdasarkan kondisi kausal yang memunculkannya. Lokasi kemateraan tertentu dari fenomena ini berdasarkan sifat, konteks, dan strategi aksi atau interaksinya yang digunakan untuk mengatasi, menangani, menghadapi fenomena ini sesuai dengan konteksnya dan konsekuensi dari tindakan atau interaksi yang dilakukan. Lalu yang ketiga, pengkodean selektif atau selective coding. Penggabungan hasil kerja interpretatif berdasarkan kategori-kategori yang sudah ada, memilih kategori inti dan menghubungkan semua kategori utama, baik terhadap kategori inti maupun antar kategori. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses dalam grounded teori. Dalam grounded teori ini terdapat 5 proses. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pencatatan data. Yang ketiga, coding. Yang keempat, menulis memo singkat. Dan yang kelima, mengurutkan dan menulis analisis. Selanjutnya yaitu ada kelebihan grounded. Yang pertama, kelebihan grounded merupakan desain penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk membangun teori dari data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, bukan dari teori yang sudah ada. Antara pengumpulan data dan analisis, data memiliki hubungan yang kontinu. Yang kedua, grounded memiliki sifat komprehensif dari perspektif yang diperoleh peneliti dengan cara terjun langsung ke dalam fenomena sosial dan mengobservasinya selengkap mungkin sehingga peneliti dapat mengembangkan pengertian yang lebih dalam dan menyeluruh. Yang ketiga, peneliti dengan grounded dapat mengenali bagaimana nuansa sikap dan perilaku yang tidak diperoleh peneliti yang menggunakan metode lain. Selanjutnya, ada kekurangan grounded. Yang pertama, akhir suatu peneliti bergantung pada subjektif peneliti. Apabila hasilnya suatu teori atau hanya satu generasi saja, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali peneliti itu sendiri. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa teori yang diperoleh dalam grounded tidak didasarkan atas langkah-langkah sistematis melalui siklus empiris dari metode ilmiah. Spekulasi dan sifat impresionistis menjadi kelemahan utamanya sehingga diragukan adanya representativitas, validitas, dan reliabilitas dari data. Karena dalam memberikan definisi banyak sekali digunakan aksioma atau asumsi mereka sendiri, maka sukar sekali dinilai dengan metode pada umumnya yang sering dilakukan dalam penelitian kemasyarakatan.